Kalau Anda menyetorkan dana trading Anda, itu sudah bahaya, Bapak Ibu. Kalau Anda hanya menyetor dana robot Anda, ya mungkin sewa robot lah, beli robot, itu nggak masalah. Ya, itu haknya perusahaannya, penyedia robot. Tapi kalau dana Anda, waduh. Jadi begini, teman-teman ya. Jadi pada malam hari ini untuk acara New Affiliate Training-nya kita itu sedikit berbeda dengan pada sebelum-sebelumnya ya. Karena hari ini saya akan lebih membahas mengenai robot trading ya. Kenapa perlu sekali menurut saya untuk membahas materi ini untuk malam hari ini ya? Karena banyak ya masalah-masalah atau isu-isu apapun yang sudah terjadi dalam waktu 2 bulan ini dan dampaknya itu mempengaruhi juga di bisnis kita ya. Kenapa? Karena BTS juga bergerak di bisnis, bergerak di bidang robot trading. Oke, jadi saya disclaimer dulu Bapak Ibu ya. Jadi untuk hari ini saya akan membahas lebih dalam ya, tapi no offense ya bagi teman-teman mungkin yang telah mengikuti robot trading yang di luaran sana, mungkin mengikuti materi saya akan sedikit terasa gimana ya, tapi sekali lagi no offense. Jadi saya tidak ada maksud untuk memojokkan atau menjelekkan bahkan menjatuhkan salah satu perusahaan ataupun komunitas ya. Untuk hari ini sifat saya benar-benar murni untuk sharing sebagai edukasi di mana agar kedepannya saya merasa Bapak Ibu teman-teman sekalian itu perlu sekali ya untuk benar-benar memahami apa itu robot trading yang real dan apa itu robot trading yang abal-abal. Oke. Jadi materi ini saya seharusnya itu sudah membuatnya dengan berapa hari yang lalu ya karena sudah memang diperencanakan. Tetapi karena update-nya itu terlalu banyak, begitu pesat juga ya, jadi sampai 1 jam yang lalu saya masih mengupdate materi untuk malam hari ini Bapak Ibu ya, karena update itu terus terjadi. Oke, jadi update ini saya dapatkan dari mana ya? Jadi sekali lagi ya, saya sifatnya di sini hanya berbagi informasi ya. Jadi ada beberapa teman ya dari perusahaan robot yang lainnya, posisi founder, co-founder dan lain-lain ya, teman-teman para trader ya. Bahkan kemarin sempat ya saya ngobrol langsung dengan salah satu YouTuber ya yang pasti Bapak Ibu kenal ya, yang sedang ramai dibicarakan ya dan sedang diserang oleh para haters ya. Cuman saya tidak leluasa untuk menyebut nama beliau ya, cuman di situ kita berbagi banyak ya, kita berbagi banyak. Jadi hari ini saya akan memberikan apa yang saya dapatkan berdasarkan ya dari teman-teman para founder, co-founder, bahkan dari YouTuber yang telah saya kenal. Ya, tentunya di sini sekali lagi ya, saya tidak mengatakan bahwa yang lainnya jelek ya, BTS yang terbaik, bahkan BTS tanpa resiko tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini semua bisnis memiliki resiko. Cuman kita harus tahu bagaimana caranya kita bisa menekan resiko untuk sekecil-kecilnya ya. Oke, Bapak Ibu, jadi saya mulai aja ya. Bagi teman-teman nanti yang ingin tanya jawab mengenai kondisi robot trading yang apapun yang terjadi saat ini, ya mungkin kita tidak leluasa untuk menyebutkan nama perusahaannya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa dengan inisial atau apapun itu ya. Yang saya tahu saya akan bantu untuk menjawab. Oke, tapi sebelumnya biar saya izinkan saya untuk mulai share screen ya. Oke. Oke, dan saya akan matikan video dulu ya. Oke, kita mulai aja. Ya, tarik nafas dulu. Materi hari ini sedikit berbeda Bapak Ibu ya. Jadi saya pun dengan sedikit berat hati membuat materi ini ya. Semoga teman-teman di sini mengikuti materi ini dengan santai aja. Oke, baik kita mulai ya. Oke, jadi di sini seperti biasa ya. Kita dari Bastard System, The Real Money Machine. Oke. Jadi di sini New Every Training kita tentunya membahas tema yang sangat khusus, tidak membahas tentang BTS, tapi kita membahas tentang resiko bot yang berskema Ponzi.
ya, atau istilahnya kalau di masyarakat Indonesia disebut sebagai money game. Oke. Oke. Ya, seperti biasa best team ya, best 3 dan 5 ya, saya menggantikan dengan angka karena 3 ditambahkan 5 jumlahnya 8 Bapak Ibu. Infinity ya. Jadi dengan best team ini saya berharap semua teman-teman ya bisa mendapatkan profit ataupun bonus ya tanpa batas, infinite tentunya ya, infinity. Oke, dengan team together everyone achieve more. Oke. Oke, ini slogannya kita lah. Oke. Baik. Sebelum saya memulai, saya akan sedikit menjelaskan apa itu skema Ponzi serta ciri-ciri dari bot skema Ponzi ya, robot trading yang berskema Ponzi ya. Jadi sekali lagi ini saya mengumpulkan data yang cukup banyak Bapak Ibu dan menurut saya bagi saya ya cukup valid ya. Mungkin ada beberapa isu atau data yang saya dapatkan akan saya sampaikan juga pada saat saya menjelaskan ya, tapi sekali lagi saya tidak akan menyebutkan perusahaan tersebut. Oke. Oke, jenis-jenis skema Ponzi kita harus mengenal dulu. Jadi skema Ponzi ini mulai dari zamannya Charles Ponzi ya. Jadi orang yang benar-benar mengawali untuk sejenis bisnis yang menawarkan return yang tinggi dengan memutarkan dana para anggotanya ya, itu dimulai dari situ ya, dari Charles Ponzi ini. Makanya hingga saat ini kita sebut sebagai skema Ponzi. Oke. Jadi garis besar aja ya, jenis skema Ponzi pertama ada yang skema Ponzi yang jenisnya tradisional Bapak Ibu ya. Maksudnya tradisional itu apa? Sama. Mulai dari berapa tahun, berapa belas, berapa puluh tahun yang lalu sama aja. Investasi dengan pengembalian ya, profit atau bunga yang sangat tinggi. Biasanya apa? Ya biasanya menawarkan nih, mau nggak Anda invest ke saya, ya nanti jenisnya banyak nih, ada peluang ini, peluang itu, lalu Anda tanpa bekerja, saya akan memberikan pengembalian sekian persen. Ya, jadi contoh kasus yang belakang ini ada juga yang menggunakan alat kesehatan, ya mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan, ya mengumpulkan, ya ini investasi di kesehatan nih, karena ini pandemi perlu gini, akhirnya banyak yang percaya ya yang dijanjikan nanti bagi hasil profitnya sekian ya itu sistem yang tradisional banget ya hanya menjanjikan akan diinvestkan ke suatu bisnis dan akan memberikan return yang sangat tinggi. Oke. Ya, yang kedua itu adalah sistem aplikasi. Oke. Karena belakang ini sudah sangat umum ya kita bisa menemukan aplikasi-aplikasi ya. Mungkin yang pernah dengar juga yang awalnya aplikasinya diberikan secara gratis, tapi kalau ingin mendapatkan uang lebih, maka perlu melakukan top up atau sistemnya mulai berbayar nih ya. Awalnya dikasih gratis dulu ya. Nanti oh ya gratis dapat nih, ternyata ini benar nih, gratis pun dibayar. Akhirnya memberanikan diri untuk melakukan top up. Ya, banyaklah istilahnya di sini ya. Saya nggak menyebutkan merek juga, ada yang istilahnya klik-klik website, ada yang istilahnya ya menawarkan sesuatu ya, ada juga yang ya sifatnya judi bola ya, menang kalah dibayar, banyaklah ya sifatnya yang menggunakan aplikasi. Oke, yang ketiga ini yang paling ramai saat ini ya, dan menurut saya di sejarahnya Ponzi di Indonesia ini adalah kasus yang terbesar ya, mungkin menurut saya pengalaman saya atau info saya mungkin ya nggak tahu kalau saya salah ya, yaitu dengan robot trading Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena robot trading ini ponzi yang sangat halus ya, dan menurut saya sadis juga ya, cukup sadis ya. Nanti saya akan cerita kenapa. Oke, jadi di robot trading yang skema ponzi menjanjikan profit konsisten yang tinggi dengan memanipulasi hasil tradingnya ya. Itu bukan rahasia lagi Bapak Ibu ya. Banyak perusahaan yang sudah scam ya di forex itu ya. Caranya apa? Simple ya. Tiba-tiba bisa MC. Kalau Anda masih belum tidak percaya bahwa MT4 atau MT5 itu bisa dimanipulasi ya, itu sudah terbukti. Itu cara yang paling simple ya dan paling sadis untuk melakukan scam ya terhadap sebuah perusahaan skema Ponzi. Oke. Sistem kerja skema Ponzi dulu ya. Oke, semua ya apapun jenis itu ya cuma dua cara kerjanya. Membayar uang anggota lama dari uang anggota baru yang baru bergabung. Ya, itu yang pertama.
akan terjadi scam apabila sudah tidak ada anggota baru lagi yang bergabung, Bapak Ibu. Ya, ini real ya. Ini Bapak Ibu cari data dari manapun ya, hasilnya akan sama. Dalam arti skema Ponzi suatu saat akan scam. Ya, kita harus menerima sebuah kenyataan ya. Jadi tidak ada yang tidak berakhir di sini ya, termasuk skema Ponzi ya. Oke, nanti saya akan jelaskan juga beberapa exit plan dari skema Ponzi ya. Oke, tapi hari ini kita tidak akan bicara yang di skema Ponzi money atau money game yang lainnya. Saya lebih fokus kepada bot yang skema Ponzi. Kenapa? Karena saya ingin Bapak Ibu yang hadir untuk malam hari ini bisa minimal memahami dan membedakan mana robot trading yang real, mana robot trading yang skema Ponzi, Bapak Ibu. Ya, jadi itu penting sekali karena kita menjalankan BTS ya. Tentunya saya paham nih banyak teman-teman yang terasa sedikit kesulitan ya mengembangkan bisnis BTS kita ini karena dengan isu-isu robot yang ada di luar sana. Ya tentunya Anda harus memahami dulu, baru Anda bisa memberikan edukasi yang tepat dan meyakinkan calon-calon mitra kita ya bahwa kita ini memang berbeda. Oke. Yang pertama biasanya itu menyetorkan dana trading ke penyedia bot. Oke, atau di sini istilahnya perusahaan robotnya lah ya. Kalau istilahnya ya nanti titipkan ke kita, nanti kita yang bagikan ya, nanti kita yang setorkan ke exchanger, nanti akan dimasukkan ke brokernya, dilempar ke LP dan dilakukan trading dan lain-lain ya. Ya, kalau menurut saya perlu diwaspadai ya. Kalau Anda menyetorkan dana trading Anda itu sudah bahaya Bapak Ibu. Kalau Anda hanya menyetor dana robot Anda ya mungkin sewa robot lah, beli robot itu nggak masalah ya, itu haknya perusahaannya, penyedia robot. Tapi kalau dana Anda, waduh, harusnya Anda yang bisa pegang kendali ya. Jangan dititipkan untuk dana trading Anda. Dan yang kedua adalah selisih kurs yang sangat tidak masuk akal pada saat Anda melakukan deposit dan withdrawal ya. Banyak yang menggunakan kurs 15.000. Ada yang withdraw di angka 14.000, ada yang di 13.000, ada yang 12.000, ada bahkan yang 10.000 Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi di sini dengan yang saya ketahui selisih kurs itu digunakan untuk dibagi-bagikan kepada para founder dan co-foundernya, semacam uang cendol Bapak Ibu. Ini saya open semuanya ya. Sekali lagi ya, no offense ya, ini ada semacam informasi yang saya ingin sampaikan aja. Oke. Menjanjikan profit besar yang konsisten tanpa harus memahami apa itu trading dan bahkan berani memberikan garansi Bapak Ibu. Oke. Sekali lagi ya, trading itu sama seperti kita berdagang sebenarnya. Kalau kita berdagang pun tidak bisa ramai setiap saat atau setiap hari atau setiap sewaktu-waktu selalu kita profit. Itu tidak mungkin Bapak Ibu, apalagi yang namanya trading ya. Kenapa? Di dunia ini ya, setahu saya yang paling jago trading ya itu adalah James Simon. Ya, James Simon sendiri dalam 1 tahun ya annualnya profit yang bisa didapatkan kisaran 40 hingga 70%. 40 hingga 70%. Itu per tahun Bapak Ibu. Oke. Kalau misalkan ada robot trading yang berani menjanjikan 1 hingga 3% setiap harinya, bahkan menjanjikan 20, 30, dan setahu saya ada yang berani menjanjikan 40% 1 bulan Bapak Ibu. Ya, kalau menurut logika saya sih sudah sangat tidak masuk akal. Ya, kalau memang robot trading itu begitu canggihnya, ya saran saya bantulah negara kita, Bapak Ibu. Ya, jadi kelolalah dana masyarakat atau dana pemerintah kita, ya, biar bisa mengurangi hutang-hutang Indonesia. Ya, menurut saya kalau memang Anda memiliki kemampuan seperti itu, ya bantulah negara kita. Ya, kalau saya. Apalagi yang berani memberikan garansi, Bapak Ibu. Namanya trading itu pasti ada resiko. Oke, nggak ada kalau namanya trading tanpa resiko, Bapak Ibu. Ya, kalau yang berani memberikan garansi, ya memberikan garansi, coba nih, saya sewa robot Anda, ya, atau saya beli robot Anda, saya pasang nih di broker yang saya pilihkan, tentukan biaya spread yang tinggi, biaya swap dan lain-lain saya tanggung sendiri, ya. Tapi saya minta untuk dana saldo trading saya, tolong digaransi. Kalau masih bisa, wah berarti itu luar biasa Bapak Ibu, ya. Tapi kalau hanya bisa digaransi di broker-broker yang ditentukan, ya nanti saya akan cerita kenapa bisa seperti itu. Oke.
Modal trading dikunci atau di lock ya, ada ya yang dikunci mungkin 6 bulan, ada yang di lock 50 minggu atau 1 tahun ya. Ada yang tidak di lock ya, ada yang tidak di lock. Yang baru belakangan ini banyak yang tidak di lock ya. Bahkan bisa withdraw sewaktu-waktu ya. Memang ada, tetapi ya belakangan ini juga terjadi yang awalnya bisa withdraw sewaktu-waktu tanpa ada batas, akhirnya mulai dibatasi ya. Jadi setiap kali withdraw yang dulunya sekali withdraw itu tanpa batas ya, 1 kali 24 jam masuk ke rekening Anda. Nah, terjadi sesuatu mulai dibatasin ya. Jadinya satu kali 24 jam bisa jadi 7 kali 24 jam. Itu sudah terjadi Bapak Ibu. Oke, itu adalah beberapa ciri-ciri bot skema Ponzi yang harus diperhatikan. Ini awal ya, ini masih awal Bapak Ibu. Oke, berikutnya orang-orang yang bergabung di bot Ponzi. Jangan tersinggung Bapak Ibu ya, teman-teman di sini mungkin ada yang bergabung, bahkan yang belum bergabung pun ini sifatnya hanya edukasi ya. Jadi ini saya harus menyampaikan semua ini dulu. Oke. Orang yang tergiur ya dengan iming-iming bisa menjadi kaya instan dengan harapan mendapatkan profit pasif yang tentunya besar tanpa harus bekerja. Kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Karena kita tahu ini sudah masuki tahun ketiga untuk pandemi ya. Banyak yang kesulitan ya untuk biaya hidupnya ya. Tentunya selama pandemi ini enggak ada ya namanya pengeluarannya itu ikut menurun ya pada saat pandemi. Padahal pemasukan atau income banyak yang menurun, bahkan banyak yang tidak mendapatkan penghasilan Bapak Ibu ya. Jadi begitu maraknya robot-robot trading dengan iming-iming bisa mendapatkan profit tinggi tanpa harus bekerja, itu membuat banyak orang ya yang tergiur untuk bergabung. Oke. Ya, di sini saya akan bagikan menjadi 2 jenis ya, cukup dengan 2 jenis. Satu adalah jenis yang saya sebut sebagai korban Bapak Ibu. Ya, korban ini siapa? Korban ini adalah orang-orang yang mengikuti robot trading tetapi dirinya tidak paham trading. Ya. Yang lebih parah lagi, orang-orang ini tidak sadar yang diikuti adalah trading yang skema Ponzi. Ini yang paling bahaya dan menurut saya paling kasihan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya sebut sebagai korban. Kalau korban ini nanti saya akan cerita ya, korban ini ada berapa jenis korban lagi yang kurang lebihnya. Oke, jadi menurut saya ya oke, yang kedua adalah pelaku Bapak Ibu ya. Kenapa saya sebut sebagai pelaku? Apakah pelaku itu hanya sebagai ownernya ya, dan sekali lagi Bapak Ibu ya, owner yang Anda lihat, owner-owner yang tampil saat ini itu banyak diantaranya bukan owner sesungguhnya. Oke, itu bukan owner sesungguhnya ya. Oke. Pelaku ini bukan hanya bicara owner Bapak Ibu ya. Oke, coba saya katakan apa sih ciri-ciri dari pelaku ini ya. Orang yang sudah jelas-jelas mengetahui bahwa ini adalah bots berskema Ponzi tapi ingin mengambil sebuah kesempatan. Karena apa? Karena merasa masih baru nih, masih fresh. Ingat Bapak Ibu ya, pelaku saya katakan sebagai pelaku itu bukan hanya sebagai ownernya, bukan hanya sebagai pemiliknya ya, tapi seperti foundernya, co-foundernya, leader-leadernya, bahkan para member ya yang sudah memahami dan masih menyebarkan untuk merekrut member baru ya, menurut saya semua adalah pelaku. Coba Bapak Ibu bayangin ya, bahwa semua Ponzi seperti yang saya tadi katakan itu dibayar, kita ini mendapatkan keuntungan dari uang para korban. Sekali lagi Bapak Ibu ya, uang yang kita dapatkan itu didapatkan dari uang para korban ya, yang join belakangan Bapak Ibu. Kalau Anda merasa saya ini bukan pelaku, saya tidak merekrut member, sekali lagi, kalau Anda tidak mengetahui bahwa itu adalah Ponzi, itu aman Bapak Ibu. Anda seorang korban. Tapi kalau Anda mengetahui bahwa ini sudah jelas-jelas Ponzi, tapi Anda join dengan berpikir saya tidak rekrut kok. Oke, saya tidak merekrut orang, ya, saya tidak mencelakai orang, salah Bapak Ibu. Anda kalau sudah rekrut karena Anda sudah ingin mendapatkan profit dari yang dijanjikan itu Bapak Ibu. Dan Anda tahu nggak
Dan sudah jelas bahwa profit itu Anda dapatkan dari mana. Anda tidak rekrut, ada orang lain di bawah yang merekrut dan itu dibayarkan untuk profit Anda, Bapak Ibu. Maka saya sebut pelaku juga. Ya. Ya, saya bicara apa adanya ya di sini ya, Bu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi di sini ya sekali lagi ya, para pelaku ini bukan hanya pemilik, bukan para owner aja ya. Owner yang tampil maupun owner yang di belakang layar ya, para founder, co-founder dan para leader ataupun member yang aktif merekrut atau member yang sudah jelas-jelas tahu ini adalah Ponzi tapi tetap bergabung. Walaupun dia pun tidak merekrut. Oke, semua saya masukkan ke kriteria pelaku. Oke. Ya. Kapan sih kira-kira kita bisa terciumnya mulai ketahuan apakah ini bot skema Ponzi atau bukan, Bapak? Ya, kapan sih kira-kira kelihatan? Oke. Awal, ya ini awal. Pikiran dari orang-orang, para anggotanya sudah mulai tertutup, Bapak Ibu. Ya, semacam otak sudah tercuci otaknya, sudah tertutup. Maksudnya gini, kalau diceritai atau ada yang menyampaikan, waduh, bahaya loh. Itu kalau menjanjikan minimal 1% per hari ya dan bisa konsisten, itu sangat bahaya. Ya, oh enggak kok, ini real trading, robotnya canggih ya, mulai untuk sudah tertutup. Ya, karena apa? Ya dijelasin oleh para leadernya, para foundernya ya, para ownernya bahwa ini robot kita canggih gini, banyak banyak, wah banyak ya. Jadi apapun yang saran-saran yang masuk mungkin dari teman-teman dekat ya, termasuk pada saat saya eh, mengingatkan kembali ke beberapa teman saya ya, itu eh, tidak bisa ya. Bahkan ada beberapa teman ya yang founder di perusahaan lain ya yang mengatakan, "Bro, kalau mau ikut money game yang legal, ikut dengan saya." Ya. Nah, itu kata-kata realnya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya tidak mengada-ngadakan dan itu terjadi. Itu terjadi Bapak Ibu. Oke. Ya, berikutnya orang-orang sudah mulai menjadi serakah. Ya, maksudnya serakah gimana? Awalnya dimasukin nih 1.000, oke, coba dulu yang kecil. Waduh, profitnya kok dibayar ya, tepat waktu lagi. Nah, akhirnya serakah kan? Saya coba up ke 5.000, saya up ke 10.000, saya up ke 100.000 ya. Mungkin bagi teman-teman yang berduit ya, mungkin ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Profit yang didapatkan sebagai profit itu dimasukkan lagi, didepositokan, bukan deposito kan ya, didepositkan lagi, ya istilahnya dikompon bahasanya, ya nggak apa-apa, saya nggak pegang profit dulu untuk saat ini. Yang penting profit saya masukin lagi agar nanti menghasilkan profit lagi, bukan hanya modal yang menghasilkan profit, tapi profit menghasilkan profit, dikompon istilahnya. Itu salah besar Bapak Ibu, ya salah besar. Oke. Lalu di sini mulai beredar ya di mana teman-teman kita yang harusnya tidak memiliki pemahaman tentang trading ataupun forex, tiba-tiba ya banyak orang yang sangat jago ya atau bisa menunjukkan bahwa mereka bisa menghasilkan profit konsisten setiap hari dari trading. Wah, itu bahaya. Ya, kalau sudah seperti itu sudah mulai nih ya mungkin yang dulunya dia buka depot akhirnya jago trading, jago profitnya gede. Seorang montir jago trading profitnya besar. Seorang guru akhirnya dapat profit besar ya. Yang sebelumnya nggak pernah paham itu trading mendapatkan profit konsisten dari trading. Itu sudah mulai tercium juga bahwa ini sangat bahaya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka akan memamerkan profit hariannya mereka mungkin di sosial media, ya, diposting di grup WA, di Telegram atau dimanapun itu. Itu bahaya, Bapak Ibu. Ya, itu sudah mulai. Kalau ada sekitar Anda yang sudah melakukan seperti ini, saya boleh mengatakan kurang lebih mereka sedang masuk ke dalam sebuah skema Ponzi, Bapak Ibu. Oke, menawarkan dengan janji-janji profit konsisten yang besar. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan, sudah menikmati. Mereka berani untuk mengatakan dan mulai disitulah mereka akan menjadi seorang pelaku, Bapak Ibu. Ya, nah, itu yang menurut saya kalau misalkan hal-hal ini terjadi di orang-orang sekitar kita, ya itu sudah 80% lah atau 85% saya katakan mereka sedang mengikuti bot yang berskema Ponzi. Oke. Oke. Tanda-tanda skema Ponzi akan scam.
Ya, ini penting Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah tahu kurang lebih apa itu skema Ponzi ya, ciri-cirinya seperti apa, tanda-tandanya kalau orang-orang itu sudah tercuci otaknya, sudah mengikuti skema Ponzi itu seperti apa reaksinya ya. Sekarang kita akan bicara mengenai tanda-tanda bot skema Ponzi ini akan scam itu apa aja ya. Oke. Profit semakin menurun. Oke. Awalnya bisa menjanjikan konsisten 1% hingga sekian persen misalkan ya. Ternyata setelah berjalannya waktu ya, profitnya itu konsisten, tapi konsistennya menurun. Itu kan sangat tidak masuk akal Bapak Ibu. Kalau misalkan dalam 1 tahun awal dia bisa memberikan konsisten 1% satu hari, pada tahun kedua dia bisa konsisten memberikan 0,5% atau sekitar segitu setiap hari, itu perlu dipertanyakan. Padahal untuk market trading di forex itu tidak ada perubahannya Bapak Ibu. Robotnya katanya makin lama makin canggih, tapi kok makin lama makin menurun profitnya. Yaitu karena apa Bapak Ibu? Karena dana yang dibayarkan ya kalau sudah lewat 1 tahun ya biasanya orang yang ikut di awal itu sudah mulai BEP, sudah balik modalnya. Itu menjadi beban bagi perusahaan buat skema Ponzi. Dan orang-orang baru yang bergabung kalau kurang banyak ya tidak bisa untuk membayar profit yang orang-orang lama yang sudah BEP yang terus harus dibayarkan, maka caranya adalah apa? Menurunkan profit yang didapatkan. Oke, bahkan belakangan ini banyak yang komplain ya, sering loss ya. Jadi bukan konsisten profitnya, konsisten loss namanya ya. Banyak ya. Saya mengikuti hampir semua ya. Saya tidak mengikuti maksud saya tidak join satupun ya di robot-robot trading yang skema Ponzi, tapi banyak teman-teman saya yang ada di dalam sana. Ya, jadi saya paham apa yang terjadi. Oke. Semakin sering terjadinya maintenance Bapak Ibu. Oke. Kalau kita bicara website, kita bicara aplikasi ya yang basisnya menggunakan server, maintenance itu sangat penting ya karena sifatnya itu untuk apa ya istilahnya menjagalah ya tetap menjaga dalam kondisi server ini tetap di kondisi maksimalnya ya tentu maintenance itu perlu kita lakukan seperti BCA, bank-bank besar ya semua yang berbasis server ya perusahaan besar di dunia ini semua ya pasti akan melakukan maintenance. Tetapi ya kalau di skema Ponzi maintenance yang mereka gunakan istilah maintenance itu bukan maintenance yang sebenarnya ya mereka bukan untuk mengupgrade server, memindahkan server ke lebih besar dan lain-lain. Ya mungkin adalah ya, mungkin ada juga. Tapi itu rata-rata menurut saya lebih ke arah alasan di mana karena dengan bergabungnya anggota baru sudah berkurang, ya bebannya makin berat, maka dia harus lakukan maintenance. Kenapa? Kalau dalam posisi maintenance, maka tidak perlu dilakukan namanya transaksi tradingnya, ya. Dan dia bisa memiliki waktu untuk mengulur waktu untuk para anggotanya untuk melakukan withdrawal. Tentunya dong, maintenance kan nggak bisa dong, kamu nggak bisa withdraw, kita sedang maintenance ya. Oke, makin sering terjadi maintenance. Dulu maintenance-nya nggak pernah terjadi. Tiba-tiba 1 bulan maintenance sekali. Tiba-tiba seminggu maintenance sekali. Wah, itu sudah tanda-tanda Bapak Ibu. Oke. Lalu mengeluarkan perubahan aturan-aturan yang baru. Ya, yang dulunya nggak ada. Ternyata keluar nih. Oh ya, habis ini ya. Jadi untuk pembayaran profit itu akan dibayarkan melalui koin tertentu ya bahkan yang saya tahu itu pernah create koin sendiri ya token sendiri jadi dibayar pakai koin ya yang dulunya tidak ya akhirnya dibayar pakai koin lalu juga ada juga perubahan-perubahan misalkan ya kalau dulu ya WD 1 kali 24 jam sekarang karena server sudah padat ya WD-nya di 3 kali 24 jam ya aturan-aturan baru muncul nanti untuk mendapatkan rebate ya dulunya tidak ada aturan begini ditambahkan harus melakukan ini rebate baru keluar ya muncullah perubahan-perubahan aturan baru ya itu tanda-tanda juga oke nah, setelah itu apa withdrawal mulai tidak lancar Bapak Ibu ya mulai tidak lancar ya nah, banyak yang menggunakan alasan apa iya ini member sudah makin banyak nih server kita penuh padat ya tidak bisa mengatasi ya dan terpaksa withdrawal kita
dilakukan secara manual ya. Ini sudah terjadi Bapak Ibu ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang langsung tahu ya itu perusahaan mana ya. Ya, dan itu akan kami usahakan secepatnya. Oke. Dan bahwa kalau Anda ingin melakukan withdrawal ya, yang harusnya awalnya itu langsung bisa withdrawal berupa rupiah, sekarang diubah menjadi cryptocurrency ya, rata-rata menggunakan USDT sekarang ya. Lalu kalau Anda ingin melakukan withdrawal, jangan salah, Anda sekarang deponya USDT. Maka withdrawalnya harus USDT. Bikinlah di apa itu namanya Indodax, toko kripto ya. Lalu bagaimana teman-teman yang awal yang sudah bergabung dengan membayar menggunakan rupiah yang sudah dikurskan ke dolar ya tentunya ya. Oh nggak bisa. Kalau Anda ingin withdrawal rupiah Anda harus deposit lagi berupa rupiah. Wah, kalau menurut saya itu sudah ya menurut saya sudah keterlaluan sih ya. Jadi mengakal-ngakali ya, withdrawal-nya itu dibikin sangat tidak lancar ya. Bahkan kalau kita mau withdrawal dan itu withdrawal itu haknya para investor atau para trader Bapak Ibu. Tapi di sini lucunya saat Anda ingin melakukan withdrawal, ada aturan Anda harus melakukan deposit dulu baru Anda bisa melakukan withdrawal. Itu kan konyol menurut saya ya. Menurut saya itu sangat tidak masuk akal. Oke. Nah, ini membentuk divisi baru dengan adanya tawaran-tawaran program baru. Oke ya. Sekali lagi jangan tersinggung ya, jangan mungkin teman-teman yang di luar sana ya. Jadi saya tidak menjatuhkan, tapi ini saya berbagi apa adanya ya. Awalnya trading di forex, di gold ya, tiba-tiba muncul trading di kripto. Dengan alasan ya kalau di forex ya kita tahu kita seminggu cuma bisa 5 kali. Kalau mau maksimal itu kalau satu hari 1% itu maksimal cuma bisa 20%. Mau nggak Bapak Ibu? Di sini kita buka nih market kripto 7 hari dalam seminggu. Kalau kita rata-ratakan 1%, Anda akan mendapatkan 30%. Itu pasti tergiur Bapak Ibu. Ya, keluarlah divisi-divisi baru, tawaran-tawaran program baru, ya. Lalu ada juga yang mengatakan, ya nanti kalau misalkan withdrawal sudah dibatasi, ya withdrawal sudah dibatasi, ya mungkin di angka 2.000 misalkan per hari. Dan bukan per hari ya, sekali withdraw hanya bisa 2.000 misalkan $2.000 ya. Tetapi membutuhkan proses 7 kali 24 jam. Sama aja Bapak Ibu. Satu minggu hanya bisa withdraw sekali 2.000 ya. Dan itu kira-kira kalau kita withdraw yang teman-teman yang ikut besar, kapan itu baliknya? Oke. Ada tawaran program-program baru lah ya intinya. Anda kalau mau withdrawnya lebih dari 2.000, Anda harus masuk lagi sekian puluh ribu US. Maka Anda akan menjadi nasabah VIP ataupun apa kita ya, Anda bisa withdraw lebih banyak. Oke, ada ya, ada yang mengatakan itu. Oke. Yang terakhir di sini tanda-tandanya sebenarnya masih banyak ya. Ini saya merangkum aja. Dijadwalkannya adanya event atau acara besar. Kenapa harus dijadwalkan Bapak Ibu? Untuk mengembalikan keyakinan para anggotanya ya. Oke, nanti tanggal sekian misalkan ini Februari ya Bapak Ibu. Nanti pada April tanggal sekian ya kita akan adakan gathering bla 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 ya yang dengan peserta sekian ribu atau sekian puluh ribu orang dan apapun itu. Dijadwalkan dulu. Itu membuat bisa mencuci otak juga. Wah, berarti perusahaan bla 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 ini hingga April itu dengan acara besar itu aman dong, hajar aja. Deposit lagi ya, masih aman Bapak Ibu. Ya, deposit lagi. Ya, biasanya kalau dengan adanya acara-acara event baru maksudnya event besar, acara besar itu juga tanda-tanda. Ya, ada juga dengan cara-cara bahkan membangun sebuah bisnis baru ya yang awalnya cuma trading akhirnya beralih ke mining ya ada juga ada seperti itu. Oke. Dan yang lucunya ya yang mau ikut mining itu yang apa anggota lama-lama itu ya dipaksakan harus semuanya ya yang ikut di apa tradingnya dipaksakan ya apalagi leader-leadernya harus ikut nih miningnya. Wah itu kelihatan banget ya itu perlu dana segar lagi itu. Oke. Ya oke. Jatuhnya bot skema Ponzi. Ya, kalau tanda-tanda sudah terjadi, ya skema Ponzi suatu saat pasti scam, ya pasti berakhir.
Oke, jatuhnya gimana? Seperti yang tadi saya ceritakan, ya. Kalau sudah mulai tersebar, ya tersebar secara luas lah ya, info ada di media sosial, ada di berita, ada di koran, ada di manapun lah, ya berita-berita aktual ya yang benar-benar bisa kita pegang ya, atau aktual dan berdampak negatif. Nah, ini saatnya ya, ini sudah mulai ya, itu saatnya akan jatuh nih biasanya ya. Saat itu apa yang terjadi? Terjadinya ras. Withdraw all ya, jadi WD all ya istilahnya kalau para teman-teman mengatakan withdraw all semua ya saldo yang ada di robot trading itu di WD all yang dilakukan bersamaan oleh para anggotanya. Kenapa? Karena sudah panik. Ya, isu-isu negatif sudah tersebar di mana-mana. Wah, ini sudah WD-nya sudah begini. Iya, ini ternyata ponzi. Ya, segera tarik dana dana kalian. Wah, semua akan panik dan akhirnya terjadinya ras. Withdrawal akan terjadi. Kalau misalkan sebuah bot trading skema ponzi di ras, ya saya rasa sudah nggak akan bisa bertahan. Ya, apalagi ditambah lagi tidak ada anggota baru lagi yang berani bergabung. Padahal kalau orang withdraw, ya Bapak Ibu bisa bayangin ya, yang orang baru membayarkan profit untuk orang yang lebih awal. Bayangin orang yang baru atau yang terakhir join, siapa yang membayarkan profit kepada mereka? Tidak ada Bapak Ibu. Itu yang paling kasihan menurut saya, ya. Ya, oke. Tidak ada anggota baru yang mau bergabung atau berani bergabung lagi, itu tinggal tunggu waktu aja menurut saya ya, jatuhnya buat skema ponzi. Oke, saat skema ponzi sudah jatuh, ada beberapa exit plan yang akan digunakan. Oke, mungkin ada banyak lah ya, tapi saya melihatnya saat ini cukup dengan beberapa aja, ya 3 mungkin di sini saya berikan contoh. Ini yang mati seketika ya. Ini intinya yang paling ya kalau bilang kejam, ya tidak kejam. Kenapa? Dia straight to the point, langsung dibunuh ya transaksi tradingnya disengajakan MC atau margin call. Dalam arti apa? Dikalahkan Bapak Ibu ya. Sekali lagi MT4, MT5 itu bisa dimanipulasi. Oke. Harga bisa dimainkan, waktu bisa diatur. Selisih 1 jam, selisih 1 menit, 5 menit aja hasil trading berbeda. Menang bisa menjadi kalah, ya. Kalah bisa jadi menang, menang tipis menjadi menang banyak, ya. Kalah banyak bisa jadi menang tipis, ya. Semua bisa diatur. Apalagi di MC kan, ya di MC margin call. Berarti saldonya itu kalau kita lihat itu yang pernah terjadi itu menjadi satu garis ya. Kalau lihat candle-nya itu Anda set dalam waktu 1 jam pun itu satu garis merah semua ya, itu MC langsung. Ya. Ada belakangan ini ada perusahaan yang minggu 10 hari yang lalu ya baru MC juga, caranya lebih sadis. Ya, saya pantau itu tidak dibunuh seketika Bapak Ibu. Ya, jadi di-MC-kan bertahap-tahap ya dan mengulur waktu tapi turun terus. Yang lebih bahaya lagi, saldo yang sudah ditarik, yang masuk ke wallet, yang sudah siap untuk di-withdraw, itu bisa kembali lagi untuk ditradingkan Bapak Ibu. Ngeri nggak? Ngeri Bapak Ibu. Dan dilakukan MC dalam waktu 1 malam. Ya, ada orang yang kehilangan kalau nggak salah 1,8 miliar hanya dalam waktu sekian puluh menit aja. Oke, dilakukan MC. Kalau yang dilakukan MC ini gimana? Ya sudah terang-terangan dia scam. Karena secara hukum seperti yang saya katakan, untuk bot trading skema ponzi ini paling sadis. Paling sadis. Kenapa? Hukumnya tidak ada. Anda mengikuti sebuah trading robot, itu harus sudah tahu resikonya, high risk high gain. Jadi kalau terjadinya itu karena MC, ya tradingnya itu kalah, ya sudah, relakan. Ya, itu dibunuh seketika, ya. Itu langsung ya, to the point kalau cara exit plan yang pertama ini. Yang kedua, ya, mungkin ini sudah mulai terbau ya sekarang ya. Tercium maksud saya. Oke, menggunakan alasan persoalan izin-izin, regulasi, bahkan aturan-aturan pemerintah yang akhirnya ditutup atau dibekukan oleh pemerintah. Ya, ini skema ponzi yang exit plan yang belakangan ini yang saya melihat ya. Nanti kita bisa diskusi Bapak Ibu. Saya banyak info-info yang cukup valid ya. Nanti kalau mau tanya jawab boleh di akhir ya.
Oke. Jadi mempermasalahkan izin, regulasi dan aturan pemerintah. Oke, ini banyak ya, banyak yang digunakan sebagai exit plan-nya. Lalu caranya gimana? Mengulurkan waktu. Ya. Ya, istilahnya kalau teman-teman YouTuber itu dinina-bobokkan, Bapak Ibu. Ya, mengulurkan waktu dengan cara terus memberikan harapan palsu. Mohon maaf ya. PHP ya. Dengan tujuannya apa? Agar para anggotanya ya dijanjikan dengan misalkan nih ya, ini terjadi saat ini, terjadi ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sadar nih. Menjanjikan tanggal 5 nih. Oke, ternyata tanggal 5 ini baru meeting para founder. Oke, setelah itu tanggal 7 nanti ada meeting lagi ini nih, ya. Janjinya tanggal 5, ya. Nanti WD bisa ditarik nih, bisa ya, bisa disiapkan. Ternyata meeting belum selesai. Ya, tanggal 7, tanggal 8. Ya, setahu saya dari tanggal 8 sekarang ditunda lagi nih ke tanggal 12. Molor terus, mundur terus. Yang harusnya tanggal 5, tanggal 7, tanggal 8, sekarang tanggal 12, Bapak Ibu. Ya, banyak ya. Itu yang menjanjikan ada batasan waktu, itu kelihatan. Yang tidak menjanjikan batasan waktu banyak juga, ya. Kami kurang sedikit lagi, kita sudah bertahap, kami sudah mencapai proses ini, bahkan menyampaikan kita sudah 80%, kita sudah 85%. Nah, itu cara-caranya Bapak Ibu. Oke. Dengan tujuan apa? Ya agar anggota-anggota ini melupakan dengan sendirinya, seiring dengan apa? Berjalannya waktu. Ya. Maaf. Ya, jadi bahkan saya pernah mengetahui sebuah ponzi yang sudah menjanjikan atau meninabobokan para anggotanya lebih dari 1 tahun, Bapak Ibu. Tapi juga masih ada aja yang bertahan dan percaya. Ya, sudah lebih dari 1 tahun. Kalau saya bilang maintenance 1 tahun, itu maintenance apa? Mungkin servernya nggak tahu ya, mau dimuatin apa itu. Kalau maintenance 1 tahun nggak selesai-selesai itu menurut saya bukan maintenance lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, exit plan sudah saya bahas nih. Oke, sekarang masuk ke fase-fasenya ini ya. Ini sedikit sedikit mungkin ya, tapi ini akan terjadi ya. Jadi fase-fase ini akan saya cerita juga ya. Skema Ponzi ini memiliki 3 fase menurut saya. Fase pertama itu adalah fase kekhawatiran ya. Fase kedua itu adalah penyangkalan, denial ya, penyangkalan, menyangkal. Fase ketiga itu adalah fase penyesalan. Oke, saya akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Fase kekhawatiran itu biasanya mulai sering terjadinya maintenance ya. Tadi saya sudah singgung mengenai maintenance dan kira-kira penyebabnya apalah ya. Jadi withdrawal tidak lancar ya, bahkan tidak bisa melakukan withdrawal sama sekali. Ya. Kalau sudah terjadi seperti ini, biasanya para anggotanya sudah mulai ketakutan, terjadinya kekhawatiran ya. Ini fase-fase awal kalau terjadinya hal-hal seperti ini. Oke. Kedua, website mulai tidak bisa diakses. Ya, nanti keluar angkanya tuh ada 404 atau apapun lah ya. Semua aktivitas dihentikan. Wah, lebih khawatir lagi nih. Awalnya maintenance, withdrawal nggak lancar, sekarang websitenya di login pun nggak bisa. Alasannya apa? Oh iya karena gini, jadi sementara di off kan. Ya, aktivitas kenapa dihentikan? Iya, aturan belum jelas nih, semua harus kita berhentikan. Oke, biasanya kalau sudah seperti ini, ya para anggota pasti akan panik dong, ya, kekhawatiran, ya. Mulailah muncul pengumuman-pengumuman dari manajemen berisi alasan-alasan atau janji-janji agar bisa menenangkan para anggotanya. Dan itu menurut saya tidak menjudge ya sekali lagi Bapak Ibu. Ya, dan saya dapat bocoran nih dari teman yang valid sekali infonya ya. Dalam minggu depan ini ya, atau ini hari Minggu ya minggu depan ya. Dalam minggu depan ini itu sudah ada salah satu ponzi atau money game yang valid scam ya. Saya juga belum bisa tahu sih yang mana ya karena tidak mau dibocorkan ya. Tapi satu teman ini seorang YouTuber ya dan beliau punya koneksi langsung ya kepada bukan hanya para founder ya. Kalau saya mungkin kenalannya hanya founder, co-founder ya. Saya tidak mengenal owner, oke. Cuman saya tahu kurang lebih ownernya siapa. Tapi kalau
teman YouTuber satu ini, bahkan dia mengenal ownernya. Bahkan dia bisa tahu owner di belakang layarnya. Bahkan bisa diskusi dengan mereka. Ya, keren ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya info ini cukup valid ya, cukup valid ya. Bahkan yang saya dapat info itu adalah ada 2 perusahaan bot skema Ponzi ini yang owner di belakang layarnya itu adalah 1 orang Bapak Ibu, ya. Dan yang lebih kasihan lagi, owner yang tampil atau direksi yang tampil itu tidak mengetahui, ya. Dan bos besarnya ini sudah melepaskan. Dan para manajemen masih tidak sadar. Itu kasihan Bapak Ibu. Menurut saya. Ya, tapi itu sudah resikonya, ya, resikonya karena saya yakin yang namanya owner manajemen pasti tahu, ya, itu bukanlah sebuah real trading. Ya, jadi mau kasihan juga gimana, ya, kalau bos Anda sudah meninggalkan, ya gimana lagi, ya. Jadi kita tunggulah ya. Saya nggak berani memastikan perusahaan apa atau saya pun tahu pun saya nggak akan menyebutnya ya. Jadi kita lihat minggu depan itu ada officially scam ya, satu perusahaan money game. Saya hanya disampaikan seperti itu. Oke. Oke, jadi fase kedua, penyangkalan atau denial. Ya, jadi tidak bisa menerima ya, disangkal terus. Ya, padahal beragam-beragam kebohongan yang disampaikan dari manajemen itu sudah jelas-jelas untuk mengulur waktu dengan alasan yang dibuat-buat. Banyak lah ya, dan saya diceritain, diinfoin para owner-owner ini mengulurkan waktu itu untuk mengamankan ya. Jadi dari bukan apa ya kalau bilang ya itu saldonya orang-orang sih harusnya ya. Ya intinya sedang diamankan untuk dijadikan untuk milik sendirinya. Nah, itu bahayanya. Ya, dan menurut saya itu sangat kalau boleh saya katakan ya ya begitulah. Oke. Oke, jadi mengulur waktu ya dengan alasan yang dibikin-bikin, dibuat-buat. Sedang asetnya itu mulai dipindahkan ke sini, ke situ ya. Nah, seperti itu. Pengumuman-pengumuman yang tidak masuk akal ya dan mulai menyalahkan kesalahan-kesalahan dari pihak-pihak lain. Oh iya nih, ya kita ini harusnya sehat-sehat aja. Karena gara-gara ada YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C, YouTuber D, ya terus mengulas info-info negatif, akhirnya kita kena nih. Ya, karena gini, ya karena kita ini harusnya trading yang real nih. Berhubung ada yang abal-abal yang kena, kita terkena nih pengaruhnya. Kita terseret nih. Ya, nah itu. Banyak yang mulai cari kesalahan pihak-pihak lain. Oke, penyangkalan. Dan lebih parahnya lagi, ya yang kita sebut sebagai die-hard-nya ini, ya. Para die-hard-nya yang masih percaya, ya, banyak orang yang masih tidak mau percaya terhadap kenyataan bahwa ini adalah skema Ponzi. Oke. Dan masih membela-bela perusahaannya ya dengan menyimpan harapan. Tapi saya paham Bapak Ibu. Ya, kalau saya pada kondisi seperti mereka, kenapa? Saya sudah invest mungkin sekian juta, ada yang belas juta, puluh juta, ratusan juta, bahkan ada yang miliar ya. Saya dengar-dengarnya itu ada yang belasan M. Ya, kalau Anda sebagai orang-orang seperti itu, tentunya tidak menginginkan perusahaan tersebut scam, pasti. Jadi mereka membeli perusahaan itu ya saat Kemendak di situ IG-nya itu ya saya nggak menyebutkan merek ya, dibanjiri komentar-komentar ya, dibanjiri komentar-komentar ya, di mana bahwa ini telah membantu kita di masa pandemi, ini tidak merugikan kita, tidak ada satupun yang merasa dirugikan, segera begini gini gini, semua di situ komentarnya adalah membela perusahaannya. Wow, itu dahsyat-dahsyatnya tuh. Ada yang memang ya tidak menginginkan scam, ya karena apa? Kalau scam uangnya hilang Bapak Ibu. Jadi berharap ya agar pemerintah tidak melakukan itu terhadap perusahaannya, biar trading berjalan kembali, withdraw berjalan kembali. Oke, Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah fase penyangkalan. Berikutnya kita masuk ya ke fase yang terakhir, yaitu fase penyesalan. Ya, ini kelihatannya ya kenyataan ya memang seperti ini Bapak Ibu ya. Semua Ponzi ya akan berakhir seperti ini. Oke. Nah, oke kita masuk ya ke fase terakhir. Banyak orang sudah mulai marah-marah nih
meluapkan emosinya di mana-mana. Karena apa? Mulai merasa dirugikan, uangnya hilang, uangnya tidak bisa kembali. Apalagi yang merekrut banyak, ya banyak orang di bawah-bawahnya, timnya, itu mulai didesak oleh para anggota-anggota yang pernah dia ajak, yang dia rekrut. Dan disitulah terjadinya perselisihan paham. Yang teman menjadi musuh, keluarga pun menjadi tidak berhubungan, ya. Banyak. Ya, jadi di sini mulai terjadinya perselisihan paham yang awalnya itu saat cuan sama-sama itu happy-happy bersama, saat kondisi sudah seperti ini, sudah terjadinya scam, wah, saling menyalahkan. Ya, kamu itu yang ngajak saya juga kena. Ya, wah, hal-hal seperti itu akan terjadi. Oke. Pemuja akan menjadi pembenci, pelaku akan menjadi korban, ya, dan mulai meminta keadilan di mana-mana. Ya. Jadi awalnya, wah, founder saya orang yang luar biasa, ya. Kalau presentasi 10 orang yang di table talk, 10 orang akan join, ya. Kalau closing sangat luar biasa. Saat ini ya dibenci-benci. Waduh, gara-gara kamu itu gini kena semua, ya. Pelaku-pelaku mengakuinya sebagai korban, ya. Mulai teriak-teriak mengenai keadilan, ya. Samalah ingin uangnya kembali. Oke. Nah, yang terakhir mulai melaporkan nih ke pihak berwenang. Dan mengharapkan apa? Tentunya uangnya bisa kembali, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu ya, apakah pemerintah tidak memberikan sinyal? Sudah, Bapak Ibu, ya. Tetapi sinyal yang diberikan sejak tahun lalu sudah mulai ada sinyal, ya. Bapepti sudah memblokir website-website ilegal. Oke, yang website ilegal mungkin masih nggak masalah. Nanti saya akan bicara mengenai ilegal atau tidaknya ya. Lalu ada juga yang sudah jelas-jelas dikatakan oleh videonya memang saat ini sudah di take down ya dari videonya Apli bahwa disebutkan langsung beberapa merek perusahaan sebagai money game. Itu sudah disebut. Bahkan saat videonya di take down, ya, videonya di take down dan para perusahaan-perusahaan tersebut malah mengatakan, ya di YouTube saya banyak sih melihat diejek kembali. Mana videonya kok hilang? Berarti salah kan? Ya, sebenarnya Bapak Ibu ini info yang saya dapatkan, sebenarnya bukan salah ya. Apa yang dikatakan oleh Barreskrim, SWI ataupun Bapepti itu semua sah-sah dan itu sudah ditindak dan sudah terbukti. Kenapa di take down? Ya, karena salah satu merek atau robot trading yang disebutkan itu adalah salah satu sponsor untuk Apli acara tersebut. Ya, mau nggak mau, mungkin gimana lah antaranya ya, video tersebut di take down kembali. Ya, tapi tidak ada permintaan maaf atau pemberitahuan bahwa penyampaian itu salah, tidak ada ya Bapak Ibu ya. Hanya di take down. Oke. Ya. Tapi kenapa teman-teman ini masih nggak percaya ya? Pada saat para YouTuber ya, salah satu yang teman yang saya kenal ini ya, dibully setiap kali apapun itu komentarnya dibully, di grup Telegram dibully habis-habisan. Ya. Nah, sudah diingatkan, sudah dikasih buktinya ya. Bagaimana bisa memanipulasi sebuah MT4, sudah ada buktinya. Delay itu dilakukan dengan cara seperti ini ya. Semua sudah dibuktikan, tapi para diehard ini tidak percaya, Bapak Ibu. Nah, itu yang susah ya. Peringatan sudah ada, sinyal sudah ada, tapi tidak percaya. Ya. Nah, mulailah terjadi kasusnya itu. Ya, ini saya sedikit bercerita ya. Tapi di sini sekali lagi saya tidak akan menyebut mereknya. Salah satu ya bot trading yang berskema Ponzi itu sudah kehabisan dana, Bapak Ibu. Dan dia kehabisan dana, dia nggak mau mati sendirian. Ya, dan caranya dengan cara apa? Dia memperlengkapi izin-izin yang diperlukan. Ya, backupnya luar biasa, Bapak Ibu. Ya, backupnya itu luar biasa ya. Itu orang yang sangat kuat backupnya. Tapi sudah nggak punya dana, pelurunya sudah habis. Daripada mati, dia ajak yang lainnya mati dengan cara melengkapi izin, ya. Lalu dengan kekuatannya dia mainlah politiknya, ya dengan backingnya itu. Walaupun dia sudah nggak punya uang, tapi backing masih kuat, ya. Ceres. Tiba-tiba pemerintah ya mengeluarkan atau menentukan izin-izin yang diperlukan untuk robot trading Indonesia. Wah, langsung gencar Bapak Ibu ya.
Dan saat itu sebenarnya awal Januari itu para bos atau para direksinya itu sudah dipanggil. Ada yang nurut, ada yang nggak nurut, ya. Ada yang nurut, ada yang nggak nurut, ya. Yang nurut, ya, langsung memberikan pengumuman. Wah, ya karena begini-begini legalitas ada perubahan nih, ada apa nih, ada yang kurang lengkap nih, ada apa? Padahal sekali lagi Bapak Ibu, ya, ada yang izinnya e-book, ya, tapi gratis robot. Ada yang izinnya itu sebagai produk suplemen, gratis robot. Ada yang izinnya itu sebagai aplikasi software kasir, gratis memberikan robot, ya. Itu kan aneh. Ya tentu aja, ya, izinnya tidak sesuai dengan apa yang dijalankan. Ya, pasti kena. Ya, berikutnya hari ketiga kalau nggak salah ada satu perusahaan robot lagi yang mengatakan untuk menutup diri dulu, memberhentikan operasionalnya. Tapi ada juga yang masih ngengkel, yang merasa dirinya masih punya backing yang kuat. Dan menurut saya, yang ngengkel itu adalah robot trading yang paling sehat harusnya. Paling sehat Bapak Ibu. Uangnya yang paling banyak itu harusnya. Ya, tapi karena dia dia ya mungkin istilahnya membangkang lah ya. Akhirnya langsung dihajar sama Bapepti. Ya, ingat walaupun uang itu bisa ya untuk mengendalikan kondisi apapun, tapi ada saatnya itu yang tidak bisa dilakukan. Ya, saat Bapepti sudah merasa tersinggung, habis sudah. Ya, dalam arti berita nasional di mana-mana, media medsos dimanapun telah diliput. Oke, nah itu menurut saya kesalahan yang sangat fatal. Ya, harusnya diturutin dulu aja, turutin dulu aja. Oke, yang 3 perusahaan itu saat ini sudah berhenti beroperasional dengan alasan melengkapi legalitas dan sesekali memberikan update. Oke, lalu ada 2 perusahaan raksasa lagi sebenarnya. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, tapi ada 5 perusahaan raksasa nih ya. Nah, 3 sudah memberhentikan operasionalnya, ada 2, 1 ya sebenarnya dananya sudah habis. Oke, dananya sudah tidak ada. Tapi dia berani sekali ya. Dia mengirah dengan cara seperti ini, semuanya berhenti beroperasional, dia masih tetap eksis, maka yang lainnya akan berpindah kepada dia, maka dia akan comeback lagi, survive lagi nih. Ada dana segar masuk lagi. Oke. Ada yang kelima nih, yang diem-diem ya, yang di backing dengan banyak yang memberikan ya mohon maaf ya izin-izin juga. Pelaksana izin lah ya, itu pun bermain di situ ya. Itu bukan tidak kena Bapak Ibu. Ya, secara sebenarnya walaupun tidak terekspos ya, perusahaan tersebut sebenarnya sudah berhenti beroperasional. Kalau nggak salah sejak tanggal 2 ya, 2 Februari. Dan meminta waktu 10 harian. Oke. Tapi alasannya berbeda ya, alasannya berbeda. Bukan karena melengkapi legalitas, karena dia mengakui legalitasnya sudah lengkap. Oke. Tapi harus melakukan apa itu namanya? Dihentikan dulu untuk tujuan yang lainnya ya. Ya, contoh lah, ini contoh ya. Perpindahan server ke baru, perpindahan persiapan broker baru. Oke, ya seperti itu. Lalu yang satu itu ya, yang dananya sudah habis, kenapa masih bisa bertahan Bapak Ibu? Ya, masih bisa bertahan karena dia mengaturkan dengan cara pembatasan withdrawal. Ya, pembatasan kecil banget lah dan 1 minggu hanya bisa melakukan sekali. Ya pastilah dia masih bisa bernafas Bapak Ibu ya. Tetapi dengar-dengarnya sih ya saya nggak tahu ya, ada isu mengatakan harusnya tanggal 5 hingga tanggal 14 dia pun berhenti beroperasional. Tidak ada trading, tidak bisa lakukan withdraw ataupun depo. Cuman begitu isu itu tersebar, begitu panik dari orang-orang dari perusahaan tersebut, diralat, diralat. Tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, ya itu masih wacana aja, ya. Ada kemungkinan dilakukan maintenance seperti biasa aja, ya, yaitu dengan seminggu 3 hari maintenance, 4 hari transaksi berjalan. Oke, tapi kita tunggu aja. Nanti pada tanggal 7-nya, ya, itu kira-kira apakah benar-benar dilakukan maintenance selama hampir 10 hari atau 1 minggu itu. Ya, kalau semua sudah terjadi seperti itu, berarti 5 perusahaan robot terbesar di Indonesia semua telah menghentikan operasionalnya, Bapak Ibu.
Oke, ya, oke, ini adalah fase-fase penyesalan. Oke, nah sekarang tentunya ya sudah melewati semua yang saya sampaikan itu ya apa adanya yang sudah saya sampaikan. Bagaimana nih kita kalau memilih sebuah bisnis bot trading yang aman?